Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimakumullah, mari kita memulai dengan berdoa. Semoga Allah selalu memberikan ma'unah, maghfirah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita selalu dalam bimbingannya dalam mengarungi hidup di dunia menuju akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pasal ketiga, maaf ini sudah pasal keempat. Pada pasal keempat Maqasidul Ayah Syekh Izzuddin, maka ini bicara tentang sohatit takwa, tentang takwa yang sesungguhnya, takwa yang tertaskheh kayak apa. Ini penting untuk kita bacakan sesuai dengan urutan yang ada, yang menurut buku ini saya memahami berturut-turut. Kalau yang pertama itu sikap mental persiapan kita mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua bicara hak-haknya Allah itu kayak apa. Yang ketiga adalah bicara tentang cara mendekatkan diri pada Allah. Maka yang keempat ini adalah bicara tentang sohatit takwa, tentang taskhih, tentang bagaimana takwa kita itu sudah benar atau tidak. Saya lanjutkan. Qala musannif fi hadzal kitab wa nafahim bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kam min nadhari ila ma la yahillu an-nadharu ilaihi wa mu'tabin liman la tajuzu ghizatuhu wa mujdirin liman la yahillu dirahu dhannan anna dzalika minal jaizati wa khaflatan an kaunihi minal muharram. Ini kelanjutan dan ini menjadi bab 4-nya, di mana bab 3 kemarin diakhiri dengan jangan merasa kalau orang itu bertakwa kemudian meremehkan semua aturan yang makruh dijalankan, lebih asik mengerjakan yang mubah, yang sunnah, yang wajibnya ditinggalkan. Dan dengan asumsi kalau ibadah sunnah itu memang ada social appreciation, ada aspek sosialnya. Orang gampang terpengaruh, oh bapak itu hebat, ibu itu dermawan, bapak itu menyumbang. Tapi menyumbangnya dalam rangka pemilu, bukan betul-betul ikhlas. Bahkan didesain seakan-akan orang ini orang yang paling dermawan. Nah ini apa? Ini disebutkan bahwa dia itu adalah amalnya banyak dilihat orang, tapi sesungguhnya dia itu adalah fi qalbihi al-riya wal hasad. Riya itu, hasad itu adalah
takul hasanah, yang bisa menghapus dan makan semua amal hasanah itu karena hasad dan riya. Nah, dan itu diteruskan di dalam bab 4-nya ini, wa kam min nadharin ila ma la yahillu nadharu ilaihi. Wa kam min nadharin, dan banyak orang yang memandang ya ila ma la yahillu, ila terhadap apa yang dia boleh pandang ya, padahal la yahillu nadharu ilaihi, padahal ajaran aturan kemarin kita sebut kalau kita itu sudah takwa, syarat kata kuncinya kan taat. Nah, padahal itu dilarang, tapi kita tetap melihat dan kita menjalankan. Maka min nadirin ila ma la yahillu nadharu ilaihi. Betapa orang banyak dia melakukan memandang sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh dipandang. Nah, ini pengertian umumnya orang yang ta'alluq kepada dunia ya. Dunia itu jangan dipandang, jalanin aja. Tapi yang ada orang itu sangat bangga dengan dunianya, sangat ingin menguasai dunia, sangat ingin menunjukkan hartanya, sehingga dunia itu dipandang, nazar dunia, jadi memandang dunia. Padahal menurut Allah tidak, bukan itu yang harus kamu pandang. Nazar itu ketika Anda, sudur Anda itu memandang pada Allah, dan itu yang diimpikan kalau kita itu nanti pada saatnya bisa wusul ilallah, kita bisa melakukan tajalli dengan Allah. Ini yang pertama. Dan orang nggak sadar yang dipandang itu dunia terus ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa muhtabir liman la tajuzu ghibatuh. Dan itu asik bicara yang sesungguhnya orang itu tidak perlu bicara. Akhirnya apa? Tajuru ghibah. Nah, dia itu asik ghibah, mengomongkan terhadap sesuatu yang belum tentu benar, belum tentu ditabayun, belum tentu diklarifikasi, tapi tidak share. Tangan kita gatel untuk nge-share kalau sudah ada info-info, padahal infonya itu belum tentu benar. Jadi pengertian wa mu'tabir liman la tajuru itu adalah membicarakan. Tentu pembicaraan itu ada yang by mata, pakai tangan, menggerakkan, itu bagian dari proses menggerakkan, ada yang memandang. Padahal itu tidak boleh, yaitu tentang ghibah. Ghibah tahu? Ghibah itu seperti halnya memakan bangkai sesama kita. Jadi jangan suka membuka-buka aibnya orang. Padahal itu dilarang. Tapi hiburan manusia modern itu sekarang itu begitu membuka aib orang, rasanya itu bahagianya Masya Allah. Nah, jadi kalau sudah SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah, itu bahagia. Nah, ini ya, nah, ini bagian dari wa mu'tabir liman la tajuzu ghibatuhu. Jadi dia itu membiasakan, menjalankan, membicarakan, mengamalkan yang itu dilarang, tapi dia itu menganggap biasa. Ini yang disamakan, nanti tidak ada artinya. Yang kedua, yang ketiga adalah wa musdirin liman la yahillu dira'u. Dia wa musdirin, dan dia selalu meremehkan sesuatu liman bagi orang yang menjalankan itu yahillu dira'u, padahal itu tidak boleh diremehkan. Menghormat pada orang tua, sholat tepat waktu, ibadah sosial yang bagus, membantu orang, sholat malam, zikir setiap keluar masuk nafas, meninggalkan arah hidup dunia. Itu harus dilakukan. Sekarang itu
Allah yang diremehkan, akhirat yang diremehkan, tetapi yang diutamakan dunia. Ya, ini banyak, apalagi sekarang ini nabine menungso itu dunia. Lek wis duwe dunya rasane itu kayak Gusti Allah, ngatur semuanya. Lek wis duwe kekuasaan rasanya ngatur orang, menfitnah orang, mengelabui orang, mendalimi orang. Itu perilaku orang modern karena dia apa? Menempatkan dunia adalah pada tempat yang harusnya diremehkan tapi diutamakan. Nah, ini adalah ini namanya bukan sohatut takwa. Ini bukan sebenar-benarnya takwa, bukan. Oke, saya lanjutkan para sahihin. Dzannan anna dzalika mil jazais. Dzannan dia mengira manusia modern, manusia seperti kita, manusia seperti yang kebanyakan orang itu dzannan mengira anna dzalika hal-hal seperti itu, membicarakan orang, ya, memandang sesuatu yang tidak perlu dipandang, meremehkan akhirat, tapi mengamalkan hanya dunia, ta'alluqnya bukan pada Allah, tapi ta'alluqnya kepada dunia, itu ada apa? Minaz jaizati wa ghaflah. Ya, dia itu seperti jaiz, mubah, nggak apa-apa kok aku boleh dunia sing akeh. Udahlah, kemarin di ilmunya Syekh Habib Abdullah bin Ali, begitu Anda cinta dunia pasti Anda lupa akhirat. Nah, itu rumus. Kalau Anda, ya kalau baik imbang masih oke. Tapi begitu Anda mengejar dunia pasti meninggalkan akhirat. Ya. Bahasanya itu wala tansa nasibaka. Bahasanya itu hanya jangan lupa aja, tapi jangan engkau cari dunia itu. Oke? Dan dia mengira itu sebuah yang benar, dzanna, dia itu benar, ya. Dengan demikian, ya, ghaflah an kaunihi, ya, pada an kaunihi, maka pada sebelumnya kaunihi, keadaan, situasi, perilaku yang tadi itu, ya, meremehkan akhirat, suka membicarakan orang, suka menfitnah, memandang yang bukan haknya, memandang dunia yang keterlaluan, itu adalah angkonohi minal muharramatin, padahal itu dilarang. Coba kita introspeksi ya, kita itu masih kedonyanda, kita itu masih suka kami jabatan enggak? Kuasaan itu kalau tidak jadi pejabat, tidak jadi orang. Padahal Allah itu tidak akan melihat orang itu jadi apa, nggak lihat. Tapi kalau sudah punya mahkota kekuasaan, kalau seseorang itu sudah punya palu yang menggoda terhadap musuhnya, itu rasanya luar biasa. Padahal itu adalah wa an kaunihi minal muharram. Ada orang yang punya sikap tiga ini adalah muharramatin, dilarang menurut agama. Padahal Anda kita semua harus taat. Oke. Wa taqwa, saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafudhu bima kamilnya fitarain amin ya rabbal alamin. Wa taqwa kismani ahaduhuma muta'allaqun bil qulub wa wadzarbani ahaduhuma wajibun kal ikhlas fil a'mal wal iman wasani muharramun karya wa ta'dimil awtan wasani bi ta'alaqu bil aqdhil dhahirah, ya, kana bil a'yuni wa badsil aidi wa masjil arjuli wa nutlikil lisan. Ini sudah mulai di breakdown. Wa taqwa kismanun. Takwa itu dibagi dua. Ya, ada dua jenis. Ada dua bagian. Ahaduhuma muta'allaqun bil qalbi. Takwa itu yang satu, yang pertama muta'allaqun bil qalbi, yang bergantung, yang ada hubungannya dengan hati. Maaf ya, ini sekali lagi hati.
hati mesti pertama. Karena itu tazkiyatul qalbi wa tazkiyatun nafs itu yang pertama. Kalau Anda sholatnya masih lari-lari berarti belum tazkiyatun nafs, belum tazkiyatul qalbi. Kalau zikirnya sehari masih hitungan di bawah 100 itu masih gampang lupa, gampang ghaflah kepada Allah. Karena itu mengapa takwa ini yang pertama adalah berkaitan dengan hati, ya. Mau tahu betul? Wahwa dorbani, hati itu dibagi dua. Ahadumu wajibun, yaitu menjalankan wajib secara wajibun itu adalah wajib kal ikhlasul amal, beramalnya itu secara ikhlas, dan yang kedua adalah iman, itu urusannya. Itu kenapa kemarin mungkin amal kita banyak tapi belum tentu diterima karena ada riya itu, ya. Sekarang ini yang pertama wasani, ya, wasani muharramun karya wa ta'dimin wal autan. Urusan yang pertama kismani, yang pertama muta'alaqun bil qalbi itu, yang kedua adalah muharramun karya, yaitu yang berkaitan seperti hal yang tidak boleh, artinya haramkan, yaitu riya wa ta'dhimil autan. Dan yang kedua itu adalah mengagung-agungkan, memberhalakan selain Allah. Dunia dipuja itu berhala, kekuasaan dipuja berhala, uang dipuja berhala, manusia dipuja berhala, takut pada atasan berhala. Nggak boleh, biasa aja. Yang penting orang itu adalah akuntabel, responsibility sudah, nggak usah takut dan silau terhadap jabatan orang lain. Oke? Wasani, nah ini yang tadi, ini yang pertama ada dua bagian, dan yang kedua, ya, yang namanya takwa itu ya ta'alluqul idhabi dhahirah, yaitu yang kedua itu yang berkaitan dengan tindakan a'dha'i dhahirah, anggota badan. Nah, itu berkaitan takwa. Pertanyaannya nanti di yaumil akhir seperti yang ada di dalam surat Yasin itu, karena tri ayun, ya, matanya untuk apa, lihat apa, ya, wabatsil aidi, ya, tangannya itu untuk apa, ngambil yang hak atau yang ngambil yang haram, duitnya itu duit yang sah halal atau yang subhat, uangnya itu uang yang menjadi haknya atau uang ngentrit, ya, uangnya negara diintrit, ya, ngentrit uang negara 270 triliun, yang diintrit bisa triliunan, dan banyak kasus yang triliunan. Itu wa masjid arjuli, dan kemana kakimunya itu untuk ibadah, ke tempat suluk, ke tempat, maaf ya, ini jangan-jangan belum ada yang tarawih di masjid, tarawihnya di rumah misalkan. Ya, ini bukan introspeksi loh ya, nah, bukan, ya. Wa masjid arjuli wa nukil lisan, dan lidahnya untuk apa? Coba sekarang sudah baca Quran yang odos selesai belum? One day one juice. Coba lisan kita sudah berzikir pada Allah berapa? Orang yang suluk minimal 70.000 hari, 70.000 per hari menyebut nama Allah, 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 keluar masuknya nafas. Lisan itu untuk apa? Nah, dengan demikian resapnya para hadirin, para salikin yang saya hormati, setelah apabila ya kismani at-taqwa tadi kita breakdown, takwa itu hasilnya apa? Idza sohatit taqwa athmaratil wara' wal wara'u tarku mala ba'sa bihi khaufan minal wuqu'i fima bihi ba'sun. Jadi idza sohatit taqwa, apabila disebut sohihut taqwa, takwa yang sebenar-benar takwa itu adalah athmaratil wara', hasilnya orang yang wara'. Maaf, ini buat saya. Nah, contohnya saya.
Jalan kaki pakai celana pendek sudah warok, nggak boleh. Jalan lengannya tidak panjang sudah nggak boleh. Ya, udah merasa nggak pantas. Ya. Kepalanya jalan sudah nggak pakai kopiah, nggak boleh, udah warok. Ya minimal laken. Ini bagian dari warok. Warok itu adalah malu, ada kepantasan sosial, etika sosial, dan ini wujud dari takwa. Hasilnya, risetnya, outcome-nya takwa itu adalah warok. Ma huwa warok? Ya. Al warok tarku ma ba'sa bihi. Yang namanya warok adalah meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak dilarang. Boleh jalan kaki, maaf ya, orang laki kan auratnya dari pusar ke lutut. Boleh, saya pakai jalan kaki di bawah lutut, kental saya, betis saya kelihatan, boleh. Tapi itu rasanya nggak pas, nggak warok. Jalan kemana-mana gundulan boleh, ya maaf gundulan boleh. Tapi itu nggak warok. Padahal warok itu adalah output dari sohatit takwa. Oke, saya masih lihat ya teman-teman saya kalau jalan-jalan di mall itu celana pendek ya, mulai dari lutut masih kelihatan, kemudian sepatunya sepatu cat ya, kaosnya dibledehkan, dibledehkan kelihatan ya, kemudian lengannya pendek ya, dan kaosnya ketat seakan-akan sportif. Itu adalah tidak warok. Itu adalah indikasi takwanya belum menjadi resep di dalam proses keseharian. Ya, khaufan minal wuqu'i fima bihi ba'sun. Jadi kalau sudah dia mengapa melakukan warok itu, dia khaufan, dia takut. Kalau membiasakan yang boleh, tidak pantas dijalankan itu boleh, dia takut khaufan minal wuqu', dia jatuh. Fima bihi ba'sun, terhadap sesuatu ya, dalam sesuatu yang terlarang. Awalnya boleh, akhirnya melarang. Awalnya sedikit, lama-lama banyak. Orang itu begitu. Pertama ngambil sedikit, besok berani banyak, besok lebih banyak. Awalnya hanya menyelipkan, menyisihkan anggaran untuk kepentingan pribadi, ya satu berapa, 2.000, 3.000, lama-lama banyak. Nah, kalau sudah situ, orang akan jatuh kepada yang terlarang. Jadi semangat orang menyimpang itu diawali dari yang kecil. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Ini yang keempat, ini penting menurut saya ya. Ini bagian dari tentang apa itu implementasi takwa dibagi apa, dan yang ketiga output dari takwa itu apa. Alaikum minkum, mohon maaf, wallahul muwaffiq illa thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.